pemanfaatan air melalui bendungan bantalan karet. Bendungan bantalan karet dapat diisi dengan air. Jawabannya yaitu B. Bendungan dari bantalan karet sangat bermanfaat. Jadi di sini dikatakan kalau air dari bendungan karet itu di samping untuk mengalir irigasi juga berfungsi untuk air minum warga, intinya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga ya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membendung sungai laut saat pasang ya, biar sungai itu tidak tercemari. Karena di situ dikatakan bahwa bendungannya terbuat dari ban dan tingginya itu bisa disesuaikan. Jadi nanti air pasangnya itu seberapa tingginya, nah itu disesuaikan sekiranya air laut itu tidak bisa masuk ke bendungan. Jadi ini intinya bendungan multifungsi yang terbuat dari karet yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, kita ke nomor 2. Ternyata nomor 2 langsung sudah ada jawabannya, kita baca aja. Suetomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Pada waktu kecil, pemuda itu oleh ayahnya diberi nama Soebroto. Nama itu kemudian diganti menjadi Sutomo ketika dia mengikuti sekolah rendah Belanda ELS di Bangil. Setelah tamat dari ELS di Bangil, Sutomo melanjutkan studinya ke Jakarta. Ia masuk sekolah kedokteran Jawa yang bernama Stovia pada tanggal 10 Januari 1903. Pada masa kemahasiswaannya, inilah ia tampil sebagai penggerak utama berdirinya Budi Utomo pada bulan Mei 1908. Berarti pahlawan yang bernama Sutomo ini dia memang punya jiwa kepemimpinan ya tentunya, dan punya kemauan untuk menempuh pendidikan. Pernyataan-pernyataan berikut ini sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, jawabannya yaitu belum ada ya, ini ternyata ABCDE. A. Sutomo lahir di Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tamat dari LLS di Bangil, ia melanjutkan studinya ke Stovia di Jakarta. Pada masa kemahasiswaannya itulah ia tampil sebagai penggerak berdirinya Budi Utomo. Pada waktu kecil, Sutomo diberi nama Soebroto. Nama itu kemudian diganti menjadi Suetomo. Untuk melanjutkan sekolah ke Stovia Jakarta, Sutomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah besar, ia pindah ke Jakarta untuk menggapai cita-citanya menjadi dokter. Ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Stovia dan lulus pada tanggal 10 Januari 1903. D. Dari sejak sekolah ELS di Bangil, Sutomo sudah bercita-cita menjadi dokter. Ia ingin mengabdikan dirinya sebagai dokter dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia. Sutomo lahir pada tanggal 30 Juli 1888. Tamat ELS, ia pindah ke Jakarta dan bersekolah di Stovia. Ia sangat bangga menjadi pemimpin organisasi modern pertama di Indonesia. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? A, B, C, atau D? Jadi pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Yang tidak sesuai tidak usah dipilih. Jawabannya yaitu A. Sutomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tamat dari LLS di Bangil, ia melanjutkan studinya ke Stovia di Jakarta. Pada masa kemahasiswaannya, itulah ia tampil sebagai penggerak berdirinya Budi Utomo. Soal nomor 3, kalimat yang tepat untuk menyatakan pendapat dalam diskusi adalah:
A. Saya pikir Anda semua setuju dengan pendapat yang akan saya katakan. B. Saya tidak setuju dengan pendapat pembicara karena tidak didukung oleh alasan atau fakta yang logis. C. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya mengungkapkan pendapat saya. D. Saya akan kecewa jika proposal saya tidak diterima. Saudara moderator, saya harap proposal saya diterima karena mengandung kebenaran yang tidak dapat disangkal. Untuk jawabannya yaitu C. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya mengungkapkan pendapat saya. Baca teks berikut dengan saksama. Omar Bakri, pejabat Omar Bakri, 40 tahun melayani. Jadi guru yang jujur, benar-benar makan hati. Omar Bakri menciptakan banyak materi. Arti ungkapan makan hati yang terkandung dalam lirik adalah A. Kesedihan yang tidak bisa diungkapkan, B. Keraguan sepanjang waktu, C. Kekuatan tersembunyi, D. Keterbatasan pengakuan, E. Bersedia membantu tanpa pamrih. Jawabannya yaitu D. Keterbatasan pengakuan. Nomor 5. Yulista memiliki keagungan menjadi seorang putri. Penampilan keseluruhannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang cerdas dan tegas. Dia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan akuntansi Amerika Serikat. Damin Dematra Selusin Ramadan setahun. Itu kutipannya ya. Tahapan fragmen novel adalah A. Pengantar cerita, B. Pengungkapan cerita, C. Terlibat dalam konflik, D. Menyoroti, E. Akuntansi. Jawabannya yaitu D. Menyoroti. Mereka selalu saja bermusuhan, tidak pernah rukun. Sekarang mereka harus menanggung segala akibat dari perbuatannya. Gurindam yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Kurang pikir, kurang siasat, tentu kelak dirimu tersesat. B. Siapa menggemari silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita. C. Membuat perkara amatlah mudah, jika terjadi timbullah gundah. D. Pikir dahulu sebelum berkata supaya terelak silang sengketa. E. Kalau diri kena perkara, turut susah sanak saudara. Jawabannya yaitu B. Siapa menggemari silang sengketa, kelak pastinya berduka cita. Di sini kan ada kata menanggung segala akibat dari perbuatannya. Menurut hasil penelitian mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB, daging ayam yang dijual di pasar di Jakarta sebanyak 43% mengandung formalin, yaitu senyawa kimia yang mengandung zat karsiogenik. Zat ini ternyata dapat memicu penyakit kanker di dalam tubuh. Karena itu, para konsumen yang setiap hari belanja daging ayam, baik di pasar tradisional maupun modern, agar waspada. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah A. Kapan para mahasiswa IPB mengadakan penelitian daging ayam yang mengandung zat karsiogenik? B. Berapa orang mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap daging ayam? C. Apa tindak lanjut hasil penelitian mahasiswa IPB terhadap daging ayam? D. Apa hasil penelitian mahasiswa IPB terhadap daging ayam yang dijual di pasar tersebut? E. Mengapa para mahasiswa IPB melakukan penelitian terhadap daging ayam yang dijual di pasar itu? Jawabannya yaitu D. Mengapa para mahasiswa IPB melakukan penelitian terhadap daging ayam yang dijual di pasar? Karena daging ayamnya yaitu 43% mengandung formalin. Pantesan ya kalau di pasar-pasar tuh daging ayamnya tuh dibiarin aja tuh awet gitu, nggak dikasih es itu juga awet. Sampai sehari tuh nggak bau.
Oke. Industri kimia dan petrokimia, industri pulp dan kertas, serta industri baja mengandung minyak bumi sebagai bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. Demikian juga halnya alat transportasi, laut, darat, dan udara juga menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utamanya. Simpulan utama paragraf di atas adalah: A. Minyak bumi sebagai bahan bakar berbagai industri. B. Gas bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang penting. C. Alat transportasi menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama. D. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai macam industri dan alat transportasi. E. Alat transportasi laut dan darat menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Jawabannya yaitu D. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai macam industri dan alat transportasi. Bahasa Indonesia itu sekelas mudah ya teman-teman, tapi untuk mendapatkan jawabannya itu yang untung-untungan ya. Tapi kalau kita bisa menganalisa, insya Allah kita nggak salah gitu ya. Oke. Truk yang bermuatan cukup syarat itu gagal mendaki tanjakan licin pada penyeberangan sungai. Hujan lebat sebelumnya menyebabkan kondisi jalan sangat berat untuk dilewati, sehingga truk terpaksa mundur ke tengah sungai. Agar mudah pendakian tanjakan, maka ayo pengemudi truk meminta para penumpangnya turun. Dia bahkan mengingatkan kemudian terjadinya banjir bandang dari sebelah hulu. Akan tetapi para penumpang menolak permintaan itu. Ide pokok paragraf di atas adalah: A. Truk gagal mendaki tanjakan licin. B. Truk terperosok mundur ke tengah sungai. C. Pengemudi truk meminta agar penumpang turun. D. Supir mengingatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang. E. Penumpang menolak permintaan supir. Jawabannya yaitu A. Truk gagal mendaki tanjakan licin. Jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahun merupakan keuntungan sekaligus sebagai tantangan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam melaksanakan nasional. Menurut pendapat para ahli bahwa manusia sebagai sumber potensial merupakan salah satu modal dasar pembangunan, yaitu sebagai motor penggerak dalam mekanisme kerja dalam proses produksi, serta sebagai sasaran dan hasil produksi itu sendiri. Opini atau pendapat yang terdapat dalam paragraf di atas adalah: A. Jumlah angkatan kerja yang meningkat. B. Setiap tahun merupakan keinginan dan sekaligus sebagai tantangan. C. Melaksanakan pembangunan nasional. D. Manusia sebagai sumber potensi merupakan salah satu modal dasar pembangunan. E. Sebagai sasaran dan hasil produksi itu sendiri. Opini atau pendapat. Jawabannya yaitu D. Manusia sebagai sumber potensi merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Untuk mengisi akhir tahun pelajaran, OSIS SMA Negeri 2 Madiun merencanakan untuk mengadakan karya wisata ke beberapa objek. Dalam rapat, Ketua OSIS merencanakan kunjungan ke Bandung dan ke Pantai Kuta di Bali. Hal ini telah disesuaikan dengan program sekolah. Tanggapan yang tepat terhadap rencana tersebut adalah:
A. Menurut pendapat saya, kedua tempat itu berbeda arahnya. Sebaiknya kita pilih saja satu di antaranya. B. Buat apa kita ke pantai Kuta? Pantai yang dekat saja ada, misalnya Parangtritis di Yogyakarta. C. Saya setuju saja karya wisata kedua tempat tersebut, asal biaya ditanggung oleh sekolah. D. Saya tidak setuju dengan acara itu. Waktu liburan, sebaiknya kita beristirahat di rumah. E. Saya mengusulkan agar objek wisatanya ditambah beberapa tempat lagi di daerah kita sendiri di Jawa Timur. Jawabannya yaitu A. Menurut pendapat saya, kedua tempat itu berbeda arahnya. Sebaiknya kita pilih satu di antaranya. Ya jelas ya, yang satu kan di Pantai Kuta. Kemudian yang satu Bandung, yang satu itu ke timur, yang satu itu ke barat. Berbeda arah. Faktor utama untuk bersaing adalah SDM, sumber daya manusia, yang sekaligus sebagai subjek dalam produksi. SDM merupakan atau industri harus memiliki kemampuan teknik profesional dan adaptif. Kemampuan teknik profesional adalah keahlian menghasilkan barang dan jasa dengan sarana teknologi yang memadai. Kemampuan adaptif adalah kesanggupan SDM untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, sosial, dan lingkungan kerja, disiplin, dan nilai-nilai dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, mereka harus memiliki kemampuan normatif. Penalaran yang terkandung dalam paragraf di atas adalah A. Deduktif. Deduktif itu ide pokoknya di depan ya, atau di awal kalimat. Induktif itu ide pokoknya di belakang. Kalau deduktif-induktif berarti campuran depan dan belakang. Kemudian sebab akibat ada generalisasi. Jawabannya yaitu A. Deduktif. Berarti di awal ya. Kan gini, faktor utama untuk bersaing adalah SDM. Ya kan, ada SDM-nya. SDM, kemudian baris kedua. SDM merupakan atau SDM perusahaan itu. Nah, itu kan ada SDM-nya ya. Baris kedua itu ada SDM-nya. Kemudian baris keempat juga ada SDM-nya. Berarti ini mengacu atau menjurus ke semua alinea baris kedua dan setelahnya itu selalu mengarah ke baris pertama ya, intinya gitu. Nah, bacalah penggalan puisi berikut dengan seksama. Kita adalah pemilik sah republik ini, titik-titik. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutu, dan hama. Dan bertanya-tanya diam, inikah yang namanya merdeka? Taufik Ismail. Penyair dalam penggalan puisi di atas bermaksud mengungkapkan. Nah, buat kalian yang suka sastra Indonesia, ya harus dalam ya. Kalau kita itu nggak boleh setengah-setengah. A. Tuntutan perbaikan kesejahteraan rakyat. B. Penderitaan sebagian besar rakyat. C. Republik ini memiliki milik yang menderita. D. Keadaan bencana alam yang menimpa rakyat. E. Keadaan rakyat yang tidak bersuara. Jawabannya yaitu A. Tuntutan perbaikan kesejahteraan rakyat. Perekrutan pekerja Indonesia TKI tidak didukung oleh proses yang transparan, sehingga pekerja migran tidak dijamin kepastian, keadilan, dan perlindungan. Perekrutan pekerja migran yang seharusnya dilakukan di negara target sejak pencatatan kondisi kerja dan dasar hukum tidak dilakukan dengan benar.
Konsep perekrutan dan transparansi dalam paragraf ini memiliki arti sebagai berikut. A. Briefing buka. B. Mobilisasi nyata. C. Gunakan cerah. D. Gunakan tentu saja. E. Arah tembus pandang. Jawabannya yaitu A. Briefing buka. Bacalah penggalan cerpen berikut dengan saksama. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kelaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kalau ada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Dikutip dari Gerhana Muhammad Ali, nilai moral dalam penggalan cerpen di atas adalah A. Orang yang menebang pohon milik orang lain harus dilaporkan kepada lurah. B. Orang yang menebang pohon milik orang lain dapat dimasukkan ke penjara. C. Kerukunan kampung dapat terganggu karena penebangan pohon pepaya. D. Persoalan kecil yang dibesar-besarkan akan berakibat fatal. E. 2 kilo beras telah menyebabkan 2 orang bertikai. Jawabannya yaitu D. Persoalan kecil yang dibesar-besarkan akan berakibat fatal. Berbicara tentang pendidikan sebenarnya sama halnya dengan berbicara tentang kehidupan. Pendidikan merupakan proses yang dilakukan setiap individu menuju arah yang lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaan. Proses ini hanya berhenti ketika nyawa sudah tidak ada di dalam raga manusia. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia. Saya ulangi, pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia. Profesor Diyarkarya merumuskan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda, yakni suatu pengangkatan manusia muda ke taraf insani, sehingga ia dapat menjalankan hidup sebagai manusia utuh dan memudayakan diri. Ikhtisar kutipan paragraf tersebut adalah: pendidikan sangat diperlukan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menjadikan masyarakat berbudaya. B. Pendidikan adalah proses berkesinambungan dalam memanusiakan manusia menjadi manusia utuh dan berbudaya sesuai profesi yang dimiliki. C. Selama masih hidup, setiap individu memerlukan pendidikan dengan tujuan untuk memanusiakan dirinya agar menjadi manusia yang utuh dan menjadikan dirinya berbudaya. D. Pendidikan dan kehidupan ini tidak dapat dipisahkan karena pendidikan diperlukan oleh setiap manusia untuk mencapai taraf insani, yakni sebagai manusia yang utuh dan memudayakan diri. E. Melalui pendidikan, manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik, yakni sebagai manusia yang utuh dan membudayakan diri. Jawabannya yaitu B. Pendidikan adalah proses berkesinambungan dengan memanusiakan manusia menjadi manusia utuh dan berbudaya sesuai potensi yang dimiliki. Jadi penting untuk kita semuanya sebisa mungkin kita memanusiakan manusia. Terus gimana dong kalau misalkan ada orang lain yang nggak bisa memanusiakan kita? Ya udah, kita nggak usah nyentuh dia ya. Yang penting ya
Kita bisa menghargai orang lain. Kalau orang itu nggak mau didekati, ya udah gitu aja kan. Nomor 18. Ibu makin jarang di rumah. Tinggal aku dan ayah mengurus sawah. Terkadang ibu baru pulang setelah beberapa hari. Tetapi kejarangan ini tidak pernah menimbulkan rindu kami lagi. Walau adikku yang terkecil, kami sudah biasa. Kami pun jarang bertanya di mana ibu dan kapan pulang. Hari-hari ibu tidak pergi. Pagi ia sudah ada di pinggir jalan. Dari rumah dibawanya segulungan goni, dan siangnya goni itu sudah penuh terisi beras yang dicegatnya berdikit-dikit dari orang-orang kampung lewat. Besoknya jika hari pasar, beras dibawanya ke pasar dengan pedati sewaan. Dari pasar, ibu membawa buntalan berisi berbagai pakaian atau barang lain. Dan apabila hari pasar, dibawanyalah ke pekan terdekat, dan jika tidak habis laku, dibawanyalah keluar kampung. Orang-orang kampung memang lebih suka pakaian-pakaian yang sudah jadi, yang tebal-tebal, dan ibu memang tahu kesukaan orang-orang kampung itu. Dari pembelinya, beraslah yang sering diterima ibu. Jadi kayak barter gitu ya. Jika hujan turun, dikutip dari Jika Hujan Turun, J.E. Siahaan. Tema yang tersirat dalam kutipan cerpen di atas adalah A. Keuletan seorang ibu dalam mencari nafkah untuk keluarganya. B. Ibu rajin ke pasar dan ayah rajin ke sawah. C. Ibu berjualan dari kampung satu ke kampung yang lain. D. Dari pasar ibu membawa buntalan berisi dari berbagai pakaian atau barang lain. E. Pakaian dibeli dengan beras. Ternyata jawabannya itu A ya, udah ada jawabannya. Keulatan seorang ibu dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, seorang ibu itu sebisa mungkin menjadi ibu yang tangguh ya, karena dalam sepasang kekasih yang kemudian menikah, sebisa mungkin kedua-duanya itu bekerja. Kalau nggak bekerja, mungkin yang putra bekerja, yang ibu kalau bisa, yang wanita, si putri kalau bisa menghasilkan pendapatan, entah itu dari online, apakah dia bekerja, karena sekarang itu banyak sekali cara untuk mendapatkan uang secara halal, itu banyak sekali kalau kita mau belajar sedikit demi sedikit ya. Jangan sampai seorang wanita itu hanya mengharapkan pendapatan dari suami. It's okay kita menjadi ibu rumah tangga sejati, tapi yang jadi masalah kalau seorang suami sakit itu gimana gitu kan. Harus tetap sementara setiap hari kan butuh untuk belanja ya kan. Setiap hari kita itu butuh uang buat jajan anak-anak, buat kebutuhan dapur. Belum nanti kalau di kelurahan, di desa tuh biasanya masih ada iuran ini, iuran itu, dan lain sebagainya ya kan. Nah gitu teman-teman ya, kalau kalian masih single, mau nikah, kalau biasanya dua-duanya itu bisa mendapatkan penghasilan rutin ya. Tiap bulannya dapat gitu loh. Kalau suami bekerja, kalau bisa si putri seandainya nggak punya pekerjaan ya harus tetap menghasilkan uang. Entah itu harus jualan kue, jualan pakaian. Kalau bisa ya bekerja secara online aja lah. Sekarang itu pekerjaan secara online yang gajinya lebih besar dari PNS itu banyak gitu ya. Kalau kita tahu jalannya, oke? Semoga Allah membukakan jalan untuk kalian semua yang sedang stay atau selalu mampir di channel aku ya. Tapi ingat ya, sebagai putri, misalkan yang lagi nonton ini putri ya, kalau misalkan kalian punya penghasilan, jangan sombong ya teman-teman, jangan aku tuh perempuan, aku tuh bisa bekerja sendiri, aku tuh bisa hasilin duit buat ini buat itu. Jangan, nggak baik ya, karena perempuan itu kan untuk membantu keluarga itu kan sebenarnya sekedar membantu ya. Tapi kalau kita punya penghasilan sendiri kan mau ngasih keponakan, mau ngasih ortu tuh, mau beli lipstik itu kan nggak pakai minta-minta suami ya. Ya kalau ada sisa ditabung gitu ya. Kita pokoknya jangan sampai mengatakan itu ke suami, jangan sampai ya. Oke, kita lanjut. Seorang calon pelamar pekerjaan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke suatu PT yang bergerak di bidang telekomunikasi. Karena lowongan tersebut sudah terisi, maka lamaran tersebut terpaksa ditolak. Kalimat penolakan lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah wow. Ini harus bahasanya halus ya. A. Bersama ini kami beritahukan bahwa lamaran saudara tidak dapat diterima.
B. Sesuai dengan surat saudara, dengan ini diberitahukan bahwa lamaran saudara ditolak. C. Lowongan pekerjaan yang saudara kehendaki tidak ada dan kebetulan belum dibutuhkan. D. Berhubungan dengan surat saudara, maka lamaran pekerjaan saudara kami tolak sementara. Dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. Mana ini? Kalau yang E itu sering dipakai ya, yang E itu sering dipakai di dunia nyata. Oke, ternyata betul jawabannya E. Jadi kalau di dunia nyata itu yang sering itu yang E. Dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan saudara inginkan sudah terisi. Oke, nomor 20. Cermati paragraf rumpang berikut ini. Seberapa penting dan menentukankah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat? Berlebih kalau kita katakan berpengaruh itu tidak ada. Pelemahan nilai tukar yang terus terjadi menimbulkan efek psikologis yang tidak baik. Apalagi masyarakat pernah merasakan pengalaman pahit nilai terpuruk sehingga mengakibatkan barang-barang menghilang dari pasaran ada. Harganya tidak terjangkau lagi. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah A. Tentu saja, kalau, begitu barangkali. B. Tentunya, bahwa, ketika, kalau. C. Namun, bahwa, begitu, bahkan. D. Namun, ketika, begitu, barangkali. E. Oleh karena itu, seandainya, selama kita. Ayo. Oke. Jawabannya yaitu B. Tentunya, bahwa, ketika, kalau. Oke, kita masukkan ke satu persatu. Seberapa penting dan menentukan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat? Tentunya berlebihan kalau kita katakan bahwa pengaruh itu tidak ada. Pelemahan nilai tukar terus terjadi menimbulkan efek psikologis yang tidak baik. Apalagi masyarakat pernah merasakan pengalaman pahit begitu nilai terpuruk sehingga mengakibatkan barang-barang menghilang dari pasaran. Bahkan ada harganya yang tidak terjangkau lagi. Mudah ya teman-teman. Penulisan kata bergaris bawah di berikut ini yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Oke, kita lewat aja nomor 21. Karena disitu nggak ada garis bawahnya ya. Nomor 22. Aku tidak percaya. Jika hanya oleh melompat-lompat dan berjalan semalaman penuh. Aku tidak percaya itu. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa kau orang yang tamak. Tamak itu sombong ya, orang yang kikir, pengisap, perintah darat. Inilah ganjarannya. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilui luka sunatan anak-anak kita. Aku mulai yakin bahwa itu karena kesombonganmu, kekikiranmu, angkuhmu, dan tak mau tahu dengan mereka. Aku yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu. Panggilan Rasul Asyad Rangkuti. Pendeskripsian watak tokoh aku yang digunakan pengarang dalam kutipan cerpen di atas adalah A. Menguraikan watak tokoh, B. Tanggapan tokoh lain, C. Dialog antar tokoh, D. Melalui pikiran tokoh, E. Lingkungan sekitar tokoh. Nah, pada bacaan itu di situ ada kutip pembuka, ada kutip penutup. Nah, di situ dikatakan bahwa paragraf itu adalah paragraf apa ya? Kalimatnya kalimat langsung. Ada kutip pembuka, ada kutip penutup. Itu artinya kalimat langsung. Nah, ternyata jawabannya yaitu D, melalui pikiran tokoh. Kenapa dikatakan melalui pikiran tokoh? Karena di sini ada kata apa ya? Aku itu ya, kemudian dikutip dari panggilan Rasul. Di sini ada kata aku itu artinya pengarang itu sendiri ya. Intinya pengarang itu menceritakan tentang si aku itu loh ya. Nomor
Nomor 23, bacalah wacana berikut dengan seksama. Naiknya harga minyak dunia membuat pemerintah Indonesia dalam posisi sulit jika tidak mengikuti kenaikan harga minyak dunia tersebut, yaitu dengan menaikkan harga BBM dalam negeri, perekonomian Indonesia akan hancur. Sebaliknya, apabila menaikkan harga BBM, masyarakat menengah ke bawah akan mengalami kesulitan hidup. Akhirnya, pemerintah mengambil langkah berani yaitu menaikkan harga BBM dengan memberikan kompensasi berupa subsidi langsung kepada masyarakat kecil. Jadi, yang kaya menanggung kenaikan harga BBM, yang masyarakat yang kurang mampu diberi subsidi sehingga keduanya mampu menggunakan. Isi paragraf di atas seperti diungkapkan oleh peribahasa. A. Malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih. B. Bagikan makan buah si malakama, dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati. C. Memakan hendak kentang, membeli hendak ubi. D. Ingin buah manggis di hutan, masak ranum tertanggung tinggi. E. Mati anak berkalang bapak, mati bapak berkalang anak. Jawabannya yaitu B. Bagaikan makan buah si malakama, dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Dalam suasana hening, hasil belajar akan menjadi maksimal. Jadi kalau hening bisa konsentrasi apa ngelamun ya? Ya, kalau zaman sekarang banyak yang ngelamun ya, tapi masih banyak juga yang belajarnya itu senang, santai, maksimal itu juga masih banyak. Itulah alasan mengapa lokasi dan ruang belajar didesain sedemikian rupa. Asrama yang dihuni oleh banyak siswa diusahakan jauh dari kebisingan lalu lintas. Lapangan basket dan tempat bermain tenis meja dijauhkan dari ruang-ruang kelas. Waktu menonton televisi bagi penghuni asrama juga diatur. Tamu atau masyarakat dari luar asrama dibatasi. Motor dan mobil tidak diizinkan masuk asrama pada pagi hari dan siswa tidak diizinkan makan pagi lewat pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Kalimat tidak padu yang terdapat pada paragraf di atas adalah kalimat nomor A. Asrama yang dihuni oleh banyak siswa diusahakan jauh dari kebisingan lalu lintas. B. Siswa tidak diizinkan makan pagi lewat pukul 07.30. C. Waktu menonton televisi bagi penghuni asrama juga diatur. D. Motor dan mobil tidak diizinkan masuk asrama pada pagi hari. E. Itulah alasan mengapa lokasi dan ruang belajar didesain sedemikian rupa. Ternyata jawabannya B. Siswa tidak diizinkan makan pagi lewat pukul 07.30. Jadi nggak ada kaitannya dengan kenyamanan ya, nggak ada kaitannya dengan kebisingan. Nomor terakhir kayaknya. Oh, masih banyak ternyata. Nomor 25. Dapat pula dikembangkan bahwa paragraf yang kohesif tidak terdapat. A. Kalimat saling bertentangan. 2. Kohesif bermakna kepaduan. 3. Paragraf yang kohesif adalah paragraf yang berhubungan antara kalimatnya padu atau berjalin erat. 4. Kepaduan itu ditandai dengan terciptanya saling mendukung antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. 5. Lebih jelas lagi, dapat dikatakan bahwa paragraf yang kohesif ditandai dengan tidak terjadinya saling mengingkari antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang padu apabila disusun dengan urutan. Kita langsung aja ya. Jawabannya yaitu E2. Kohesif bermakna kepaduan. 3. Paragraf kohesif adalah paragraf yang berhubungan antar kalimatnya padu dan berjalin erat. Kemudian kita ke nomor 4, kepaduan itu ditandai dengan keterciptanya saling mendukung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kohesif itu artinya saling berhubungan ya, bahasa sederhananya. Kemudian nomor 5, lebih jelas lagi dapat dikatakan bahwa paragraf yang kohesif ditandai dengan tidak terjadinya saling mengingkari antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Nomor 1, kalimat yang saling dapat pula dikemukakan bahwa dalam paragraf yang kohesif tidak terdapat kalimat yang saling bertentangan. Jadi kalau saling melengkapi gitu ya, saling berkaitan. Nomor 6, nomor 26.
Seiring dengan semakin meningkatnya minat anak lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa disertai tempat penampungan lulusan perguruan tinggi yang memadai, ya gimana ya, yang lulus banyak, lowongannya sempit. Bahkan formasinya kadang nggak ada. Maka jauh-jauh hari pada orang tua serta para pendidik berusaha memberi bekal atau pengarahan kepada para pelajar SMA. Kalimat membuka pidato pengarahan yang paling tepat untuk ilustrasi di atas adalah untuk menjaga supaya begitu lulus dari perguruan tinggi siswa tidak hanya menjadi sarjana pengangguran, maka ada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah akan memberi pengarahan. Selamat datang kami ucapkan atas kedatangan anak-anak pada kesempatan ini. Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pengarahan tentang perlunya pertimbangan antar pemilihan jurusan di perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang memungkinkan. Acara ini kami awali dengan pembacaan doa. Pada kesempatan ini para siswa disuruh kumpul di sini bersama-sama. Jawabannya yaitu C. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pengarahan tentang perlunya pertimbangan antara pemilihan jurusan di perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang memungkinkan. Jadi cari jurusan yang peluangnya banyak. Maksudnya kepala sekolah itu ya. Terima kasih telah menonton. Demikian dari Nice NRJ Channel. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman mendapatkan berkah dengan berbagi ya. Dimurahkan rezekinya, lulus dalam ujian, sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum.